Ini, apa-apaan ini? Ah, Su Ziang, apakah kamu mencari kematian? Orang-orangmu, berani melakukannya denganku. Tuan, tidak masalah bagiku. Pendar darah terlalu aneh. Hari ini, bulan darah kosong, menutupi segalanya, dan mutiara laut darah ini dulunya tidak dimiliki atau dikendalikan oleh iblis. Jadi tidak masalah apakah itu musuh atau musuh. Tapi sekarang, benda ini adalah harta karun tertinggi di telapak tangan Qin Yichen, yang ingin merasakan rasa neraka laut darah. Itu saja dalam satu pikiran. Secara bertahap, ketakutan dari sekte abadi utama pada Qiu Yuan, sejak awal, melolong, dan pada saat ini, darah terciprat, gumaman pedang telah dimulai. Yang paling menakutkan bulan adalah bahwa di sekitar cahaya bersinar, ada banyak orang yang telah jatuh ke bulan, sekte abadi. Saat ini, mereka seperti Vicious Spirit, membunuh mereka. Qin Yichen, bagaimanapun, mendominasi semua ini, seolah-olah dia mengendalikan gerbang neraka. Selain itu, bulan darah kosong, dan masih banyak lagi Jin Yao dan Ting Guang yang meledak, dan setiap kali ada ledakan, pasti ada teriakan. Adegan di depan kami sangat aneh. Cahaya darah penuh dengan langit, tetapi disertai dengan matahari yang terik seperti Jin Yao dan guntur yang menguasai. Tetapi ketika semua ini turun, itu membuat orang merasa seperti neraka. Liu Yuyan berdiri di sana, dan menemukan bahwa sekte yang sama tidak jauh juga terkejut, tapi setidaknya dia tidak saling membunuh seperti monster gila seperti orang lain. Pada titik ini, Liu Yuyan hanya menghela nafas lega. Ini karena perawatan Qin Yichen. Jika tidak, dia tidak akan berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia juga ditutupi oleh pancaran darah ini. Pada saat ini, Liu Yuyan mendongak lagi. Matanya yang indah berkedip, kulitnya sangat rumit. Satu orang, 7 pertempuran. Orang ini, benar-benar melakukannya. Tanda seru. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa di hadapan beberapa ribu musuh Raja Abadi, Qin Yichen, dengan kekuatannya sendiri, bersaing melawannya, dan saat ini, masih memiliki inisiatif. Keberadaan ini, selain Dewa Perang, Liu Yuyan tidak dapat memikirkan deskripsi apapun. Namun, pada saat ini, Liu Yuyan sepertinya memperhatikan sesuatu, dan tubuhnya yang manis berkibar, dan matanya yang indah khawatir, tidak bagus. Melihat sekeliling, saya melihat Roger dan yang lainnya, dan ada semburan cahaya, yang memiliki fluktuasi kekuatan roh yang kuat, yang untuk sementara menghancurkan pancaran darah di area masing-masing. Ini adalah harta karun yang diberikan oleh sekte abadi di kuil surga. Dengan hanya satu pandangan, Liu Yuyan mengenalinya, dan pada saat ini, setelah Loger dan yang lainnya menghilangkan pengaruh pancaran darah, keganasan di matanya bahkan lebih memalukan daripada mereka yang diselimuti pancaran darah. Pencuri, kamu baik-baik saja. Hari ini, kamu mengejutkanku. Roger berdiri di udara, dengan liontin batu giok bersinar di pinggangnya, menghalangi pancaran darah untuknya. Qin Yichen menatap acuh tak acuh. Titik ini, dia duga, meskipun mutiara laut darah ini memang harta karun tertinggi, tetapi sekte abadi Shen Xiao, ada 2 tuan abadi yang duduk. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di Dandian. Pada saat ini, biografi sebenarnya atau kepala dari setiap sekte abadi utama, dengan bantuan harta karun, untuk sementara lolos dari pancaran darah. Tetapi meskipun demikian, mereka masih penuh ketakutan, bersembunyi di kejauhan. Namun, yang membuat wajah cantik Liu Yuyan tiba-tiba berubah adalah selain Loger, sekte abadi Shen Xiao dan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik juga telah menyingkirkan pengaruh lautan darah ini. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara roh sekte abadi. Liu Yuyan sangat yakin. Untuk pembangkit tenaga seperti Luo Jie, pasti ada 1 atau 2 kartu pembunuhan yang belum pernah dimainkan. Dan begitu mereka muncul, bahkan dengan kekuatan abadi emas, mereka harus menimbang 1-2. Belum lagi Qin Yichen dengan semua kartu saat ini. Lebih dari 10 pembangkit tenaga sejati sekte abadi sudah cukup untuk mengalahkan timbangan kemenangan. Saya melihat Roger mencibir, dan petinju itu mengepalkan erat. Saya berkata mengapa Anda pencuri berani kembali. Ternyata caranya tidak terbatas. Tapi aku bilang itu tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, dan kamu harus mati. Setelah kata-kata itu berakhir, saya melihat bahwa Roger penuh dengan kekuatan abadi, dan darah yang bersinar di sekeliling berubah menjadi pelintiran. Napas seluruh orang itu sangat berbahaya. Rekan magang, jangan beri pencuri ini kesempatan untuk bertarung lagi. Mereka juga memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik, masing-masing bekerja sama dengan teknik abadi, cukup untuk membuat kerangka Qin Yichen tidak ada. Terlebih lagi, situasinya sekarang adalah bahwa setiap saat penundaan, sekte yang sama akan membunuh satu sama lain dengan seikat rumput dinding itu. Jadi, Luo Jie memutuskan untuk tidak memegang tangannya dan menggunakan trik pembunuhan terkuatnya untuk menghancurkan si pencuri. Saya melihat Luo Jie mengangkat pedang peri, dan langit bersinar di atas ujung pedang. Seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan abadi. Semuanya terkondensasi pada pedang.
Riak yang berasal dari ujung pedang adalah cara untuk menghindari pancaran darah di sekitar. Sepertinya pedang ini cukup untuk memotong bulan darah yang menutupi langit dan bumi. Di Qiyuan, Liu Yuyan melihat pemandangan ini dan sangat cemas. Ini. Apakah ini yang guru katakan? Teknik abadi dari langkah Shen Xiao Luo. Teknik abadi diturunkan dari generasi ke generasi. Liu Yuyan secara alami mendengar dari mulut tuannya bahwa keabadian penatua Shen Xiao Immortal Sekte Rock. Tapi sekarang, teknik abadi level ini diwarisi oleh Roger. Untuk sesaat, Liu Yuyan merasakan ketakutan yang mendalam. Anda tahu, baru saja Loger baru saja menggunakan teknik manusia abadi dan menginjak kakinya. Bahkan jika Qin Yichen kuat, di hadapan pedang yang mengejutkan ini, sulit untuk dilawan. Selain itu, dia hanya memiliki satu orang, dan Sekte Abadi Shen Xiao. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang memamerkan trik mereka. Pencuri, aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Luo Jie berdiri dengan pedang. Pria itu berambut panjang dan sangat galak. Dia mendengar dari Yue Wuhua bahwa Qin Yichen memiliki teknik abadi, tetapi pedang ini tidak dapat dihentikan oleh pencuri ini. Pedang naga meridian. Tanda seru. Tanda seru. Mengaum. Saya melihat bahwa Luo Jie dipotong dengan pedang. Langit dan bumi tampaknya terbagi menjadi tengah malam, siang dan malam. Interles hitam dan putih. Naga banjir dipadatkan oleh cahaya pedang yang tajam, dan mulut besar. Tampaknya Qin Yichen akan ditelan. Menghadapi pembunuhan sengit ini, mata Qin Yichen menjadi dingin dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia tahu bahwa langkah ini menentukan apakah dia menginjak Roger dan menghilangkan rasa malu dari apa yang disebut pencuri, atau apakah Sekte Abadi Shen Xiao menginjaknya dan benar-benar menjadi hitam dan putih. Namun, pedang yang memotong darah ini bersinar, bahkan jika itu membuat Qin Yichen merasa kuat, dia tidak bisa menghilangkan cibiran dari mulutnya. Apakah itu teknik abadi? Sangat sulit untuk dihadapi. Saat berikutnya, Qin Yichen menatap tajam dan mengangkat telapak tangannya ke langit, seolah bertanya ke langit. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menangkap jariku. Dalam waktu singkat, Jin Yao sejak Qin Yichen di dalam tubuhnya terlihat seperti lautan. Langsung ke langit, merobek langit, berubah menjadi awan emas. Jin Yun dengan cepat berkumpul, seperti dewa perang marah. Pemusnahan besar. Kaca, setelah jari selesai, Jin Yun memadat, sehingga celah antara langit dan bumi pecah. Tetapi Jin Yun berubah menjadi jari raksasa-raksasa. Sehingga Qiyuan dalam kegilaan. Tampaknya, dengan satu jari, 10.000 hal-hal.